Sallallahu ala Muhammad. Berikut adalah kisah cinta putri sulung Rasulullah, Sayyidah Zainab, dengan Abul Ash, putra Sayyidah Halah, adik Sayyidah Khadijah istri Rasulullah. Abul Ash bin Al-Rabi datang kepada Nabi Muhammad sebelum masa kenabian. Abul Ash berkata, "Aku ingin melamar Zainab putrimu yang paling dewasa." Ini adalah bentuk adab seorang lelaki meminang perempuan. Nabi Muhammad bersabda, "Aku tidak akan menerima lamaranmu sebelum aku meminta kesediaannya." Ini adalah tanggung jawab wali. Nabi Muhammad kemudian menemui Zainab dan bersabda, "Putra bibimu yaitu sepupumu, datang kepadaku. Ia menyebut namamu. Apakah kamu bersedia untuk dijadikan sebagai istrinya?" Zainab pun memerah wajahnya dan tersenyum, tanda bahwa ia menerima. Nabi Muhammad pun kemudian menikahkan Zainab dengan Abul Ash, dan dimulailah kisah cinta keduanya, sehingga keduanya diberikan putra bernama Ali dan putri bernama Umamah. Setelah beberapa waktu, terjadilah suatu permasalahan keluarga. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, sedangkan saat itu, Abul Ash sedang dalam bepergian, dan ketika pulang, ia mendapatkan istrinya telah beriman. Zainab berkata kepada Abul Ash, "Saya memiliki kabar besar untukmu." Abul Ash kemudian berdiri meninggalkan Zainab. Zainab terkejut dan mengikuti Abul Ash. Zainab berkata, "Ayahku telah diutus menjadi Rasul dan aku beriman kepadanya." Abul Ash berkata, "Mengapa engkau tidak mengabariku terlebih dahulu?" Zainab berkata, "Tidak mungkin aku mendustakan ayahku, dan ayahku bukanlah pendusta. Ayahku orang jujur dan dipercaya, bukan hanya aku sendiri yang beriman. Ibuku, Khadijah, saudara-saudaraku, putra pamanmu Ali bin Abi Thalib, putra bibimu Utsman bin Affan dan temanmu Abu Bakar pun telah beriman." Lanjut Zainab. Abul Ash berkata, "Sungguh aku tidak mau bila orang-orang berkata bahwa aku mengkhianati kaumku, mengkufuri nenek moyangku, karena mencari kerelaan istriku. Sungguh ayahmu bukanlah orang yang patut dicurigai. Apakah kamu tidak mau menerima alasanku?" Zainab berkata, "Bila aku tidak menerima alasanmu, siapa lagi orang yang mau menerima alasanmu? Aku adalah istrimu. Aku akan berusaha menolongmu untuk jalan yang benar dengan semua kemampuanku." Dan ucapan Zainab ini dibuktikan dengan kesabaran selama 20 tahun. Abul Ash masih terus dalam kekufurannya. Dan saat menjelang hijrah ke Madinah, Zainab berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan diriku untuk tetap bersama suamiku di Makkah?" Rasulullah memberikan izin kepada Zainab untuk tinggal bersama sang suami di Makkah, sampai pada saat kejadian Perang Badar. Abul Ash pun berperang di barisan orang-orang kafir Quraisy. Suaminya berperang melawan ayahnya. Zainab berkata, "Ya Allah, saya khawatir kalau anakku menjadi yatim. Aku pun khawatir kehilangan ayahku." Setelah perang usai, Abul Ash menjadi tawanan perang. Dan kabar ini pun sampai ke rumah Zainab. Zainab bertanya, "Apa yang terjadi terhadap ayahku?" Kemenangan diperoleh kaum muslimin. Zainab lantas bersujud syukur kepada Allah atas kemenangan yang diperoleh ayahnya. Zainab lantas menanyakan kabar suaminya. Rasulullah bersabda, "Apakah kalian menerima jika kalung Khadijah ini dikembalikan kepada Zainab?" Para sahabat menjawab, "Ya boleh." "Wahai Rasulullah," Rasulullah memberikan kalung itu kepada Abul Ash dan bersabda, "Katakanlah kepada Zainab, janganlah kamu hilangkan kalung Khadijah ini, kepercayaan mertua kepada menantunya, walaupun sang menantu masih dalam keadaan kafir. Wahai Abul Ash, aku akan berkata rahasia kepadamu." Rasulullah bersama Abul Ash kemudian berjalan menjauh dari sahabat. "Wahai Abul Ash, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk memisahkan wanita muslimah dari lelaki kafir. Maukah dirimu mengembalikan Zainab kepadaku?" Abul Ash berkata, "Baik." Setelah itu Abul Ash kembali ke Mekah. Di Mekah Zainab telah menunggunya di pintu kota Mekah. Setelah melihat istrinya, Abul Ash berkata, "Aku akan pergi." Zainab bertanya, "Pergi kemana?" Abul Ash berkata, "Bukan aku yang akan pergi, tetapi engkaulah yang akan pergi, dan kembali kepada ayahmu." Zainab bertanya, "Karena apa?" Abul Ash menjawab, "Ayahmu memisahkan aku dengan dirimu. Pulanglah kepada ayahmu." Zainab bertanya, "Apakah engkau mau menemaniku dan masuk Islam?" Abul Ash menjawab, "Tidak." Zainab kemudian pergi ke Madinah dengan membawa putra dan putrinya. Setelah beberapa tahun berlalu, Abul Ash pergi berdagang ke Syam bersama kafilah. Saat melewati sekitar Madinah, rombongan dagang itu dihadang oleh para sahabat. Ia kemudian dibawa oleh para sahabat ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Abul Ash meminta izin kepada sahabat untuk menemui Zainab.
ia datang ke rumah Zainab saat menjelang fajar, dan mengetuk pintu rumah Zainab. Setelah Zainab melihat Abul Ash, Zainab berkata, "Apakah engkau datang sebagai orang Islam?" Abul Ash berkata, "Aku datang sebagai orang yang melarikan diri." Zainab berkata, "Maukah engkau masuk Islam?" Abul Ash masih berkata, "Tidak." Zainab berkata, "Janganlah takut. Selamat datang sepupuku. Selamat datang ayah anak-anakku." Sesaat setelah Rasulullah selesai sholat subuh, tiba-tiba dari pojok masjid terdengar suara berkata, "Aku melindungi Abul Ash." Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Para sahabat menjawab, "Iya." "Wahai Rasulullah," Zainab berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Abul Ash walaupun jauh, ia adalah sepupuku. Walaupun dekat, ia adalah ayah dari anak-anakku, dan ia berada dalam lindunganku." Rasulullah diam sejenak, kemudian bersabda, "Abul Ash, tidaklah kami mencelanya saat ia sebagai menantuku. Ia telah berkata, dan membuktikan kejujuran perkataannya. Ia telah berjanji kepadaku, dan menepati janjinya kepadaku, bila kalian menerima permintaanku untuk mengembalikan hartanya kepadanya, dan membiarkannya pulang ke negaranya. Dan ini aku harapkan. Tetapi bila kalian tidak mau menerima permintaanku, aku tidak akan mencela kalian, karena ini hak kalian." Dawuh Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Kami kembalikan hartanya kepadanya wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian berjalan ke rumah Zainab bersabda, "Aku lindungi orang yang engkau lindungi wahai Zainab, muliakan Abul Ash, karena ia adalah sepupumu, dan ayah dari anak-anakmu, tetapi ia tidak boleh mendekatimu, karena ia tidak halal untukmu." Lanjut Rasulullah. Zainab menjawab, "Baik wahai Rasulullah." Zainab berkata kepada Abul Ash, "Apakah perpisahan kita terasa berat untukmu? Apakah engkau mau masuk Islam dan tinggal bersama di sini?" Abul Ash menjawab, "Tidak." Abul Ash kemudian mengambil harta dagangannya, dan kembali ke Makkah. Sesampainya di Mekah, Abul Ash berkata, "Wahai penduduk Mekah, ini adalah uang milik kalian. Masihkah ada sisa tanggungan yang dibebankan kepadaku? Semoga engkau dibalas dengan baik, dan engkau sudah memenuhi tanggunganmu dengan baik." Jawab penduduk Mekah. Abul Ash kemudian berkata, "Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah itu, Abul Ash datang ke Madinah. Abul Ash sampai di Madinah menjelang pagi hari, kemudian menghadap kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kemarin engkau melindungi diriku, dan sekarang aku datang dengan mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Abul Ash berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya kembali lagi kepada Zainab?" Rasulullah kemudian membawa Abul Ash ke rumah Zainab. Setelah mengetuk pintu, Rasulullah bersabda, "Wahai Zainab, sepupumu datang kepadaku, dan meminta izin kepadaku untuk kembali kepadamu. Apakah engkau menerimanya?" Zainab tersipu malu, dan tersenyum menerima kembali Abul Ash sebagai suaminya. Setelah kejadian ini, setahun kemudian Zainab meninggal dunia. Abul Ash menangis sedih karena ditinggal wafat Zainab. Rasulullah pun membelai Abul Ash, dan menenangkannya. Setelah itu, Abul Ash datang ke Madinah. Abul Ash sampai di Madinah menjelang pagi hari, kemudian menghadap kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kemarin engkau melindungi diriku, dan sekarang aku datang dengan mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Abul Ash berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya kembali lagi kepada Zainab?" Rasulullah kemudian membawa Abul Ash ke rumah Zainab. Setelah mengetuk pintu, Rasulullah bersabda, "Wahai Zainab, sepupumu datang kepadaku, dan meminta izin kepadaku untuk kembali kepadamu. Apakah engkau menerimanya?" Zainab tersipu malu, dan tersenyum menerima kembali Abul Ash sebagai suaminya. Setelah kejadian ini, setahun kemudian Zainab meninggal dunia. Abul Ash menangis sedih karena ditinggal wafat Zainab. Rasulullah pun membelai Abul Ash, dan menenangkannya.